Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita jumpa insyaallah ini akan menjadi kelas terakhir di dalam kitab Qawaid Asasiyah fi Ulumil Quran. Alhamdulillah ya, ini setelah sabr, musabarah wal muthabarah di dalam kitab ini selama ada sekitar 17 kelas kita sampai di dalam penghujung daripada kitab Qawaid Asasiyah fi Ulumil Quran. Dan bab terakhir ini berbicara tentang yang berkaitan tentang apa? Tafsirul Quran wa ta'wiluh. Sama, tafsir wa ta'wil, banyak yang mengatakan itu sama, yakni tentang mengatakan tentang tafsir. Karena memang ulumul Quran itu hakikatnya untuk menuju bagaimana orang itu bisa untuk memahami tafsir. Memang seperti itu, memang hakikat daripada ulumul Quran untuk memahami tafsir. Selama di hakikatnya seperti itu, maka tidak aneh tentang tafsir dijadikan sebuah pembahasan yang akhir daripada daripada ulumul Quran ini. Langsung saja kita masuk. Tafsirul Quran wa ta'wiluh wa bayanul hajah ilaihi, yakni tentang tafsir Quran dan ta'wil Quran dan sebab kenapa diperlukan tafsir dan ta'wil di dalam Al-Quran. Waktulifa fit tafsir wa ta'wil faqala Abu Ubaid bin Salam, yakni Abu Ubaid bin Salam wa ta'ifatun huma bima'nan. Dibilang tafsir wa ta'wil itu sama aja, maknanya sama aja. Wa qala Raghib, ketika dikatakan Raghib maknanya Raghib al-Asfahani sahibul mufradat fil Quran, ini di antara orang di antara ulama-ulama yang mu'tamad inda ahli sunnah wal jamaah. Raghib di dalam mufradat mengatakan bahwasanya tafsir itu lebih umum daripada ta'wil, dan tafsir pemakaiannya itu paling banyak di dalam vocab. Maknanya karena makna tafsir ini adalah menjelaskan. Makna tafsir ini menjelaskan, karena itu dijelaskannya, yang menjelaskan itu yang dijelaskan itu adalah mufradat, adalah vocabnya. Berbeda dengan takwil. Kalau takwil itu untuk menjelaskan jumlah. Kalau tafsir itu untuk mufrad, takwil itu untuk jumlah. Wa aktsaru isti'malit ta'wil fil ma'ani wal jumal wa aktsaru ma yusta'malu fil kutubil ilahiyah wa tafsir yusta'malu fiha wa fi ghairiha. Dibilang yang namanya ta'wil itu biasanya digunakan untuk kalam-kalam maksum. Memang benar ya nih. Biasanya yang namanya ta'wil itu perkataan tidak akan ditakwil kecuali kita itu mengatakan bahwasanya ini tidak mungkin salah. Karena yang namanya ta'wil itu adalah memindah atau membawa sebuah makna bukan daripada zahirnya. Dan biasanya kita buat seperti itu karena kita paham bahwasanya zahir daripada perkataan ini itu salah. Kalau zahirnya itu salah dan orang yang mengatakannya itu tidak mungkin salah, karena itu diperlukan untuk takwil. Diperlukan untuk bahwasanya makna ini, lafadz ini kita bawa ke makna yang lain yang tidak mungkin salah. Kenapa? Karena kita meyakini bahwasanya yang cakap ini tidak mungkin salah. Berbeda dengan tafsir. Tafsir itu untuk menjelaskan apa yang dimaksud. Kadangkala maknanya hakiki, kadangkala bukan maknanya hakiki. Karena itu takwil biasanya itu untuk kutub ilahiyah, untuk hal-hal yang berkaitan tentang ketuhanan. Kitab-kitab wahyu seperti Al-Quran dan Sunnah. Adapun tafsir itu karena tafsir itu menjelaskan makna, maka itu lebih umum untuk orang dan untuk selain orang. Wa qala Zarkashi, Az-Zarkashi biasanya itu di Bahrul Muhit, kitabnya beliau di dalam usul fikih. At-tafsir ilmun yufamu bihi kitabullahi al-munzal ala nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bayani ma'ani. Dibilang tafsir itu adalah ilmu yang difahami dengannya itu kitab Allah yang diturunkan oleh
Allah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan untuk menjelaskan tentang makna-makna kitab tersebut. Wastikhraju ahkamihi wa hukmihi wastimdadu dzalika min ilmi lughah, dan bagaimana cara untuk mengekstrak hukum dan hikam. Dibilang ahkam wa hikam. Ahkamihi wa hikamihi. Wa apa? Hikamihi. Wastimdadu dzalika min ilmi lughah. Terus diambil ilmu tafsir itu dari mana? Dari bahasa, nahwu, tafsir, ilmu bayan, usul fikih, wal qiraat. Wa yuhtaju li ma'rifati asbabin nuzul wal masikh wan nasikh wal mansuh. Begitu pula untuk tafsir itu Anda kena mengetahui asbabun nuzul dan Anda kena mengetahui nasikh wal mansuh. Sekarang alhamdulillah ya, ini Anda nak tengok memang kalau anak kita tengok bahwasanya tafsir itu dengan sekarang itu dia tuh lebih umum daripada takwil. Karena itu kan di dalam kampus-kampus itu ada jurusan tafsir tapi tidak ada jurusan takwil, karena takwil sendiri akan masuk di dalam tafsir. Wa amma syarafuhu fala yakhfa, qala ta'ala yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dibilang terus apa keistimewaan dan kemuliaan ilmu tafsir itu? Tidak ada yang ragu tentang kemuliaan tafsir. Dibilang Allah itu mengatakan, berfirman dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah itu memberi hikmah terhadap siapa yang Allah kehendaki, dan barang siapa diberi hikmah maka dia sudah diberi banyak sekali kebaikan. Hikmah itu apa? Suftinga'u an Ibni Abbas fi qawlihi yu'til hikmah qala al-ma'rifah bil Qur'an. Dibilang hikmah itu adalah mengetahui Al-Qur'an, faham Al-Qur'an. Memang benar, saya tengok di sini itu banyak orang itu buat tahfidz. Tak habis-habis itu tahfidz itu. Bukannya saya ini meremehkan tahfidz, tidak, tapi saya kira sudah cukup banyak orang itu tahfidz Al-Quran. Tapi kita memerlukan orang-orang yang memahami Al-Quran. Bagaimana orang-orang itu, banyak daripada orang itu bisa untuk mengekstrak hukum dan hikam daripada Al-Quran. Karena kenapa? Karena bagaimana fadilah-fadilah Al-Quran, bahwasanya setiap hal ada di dalam Al-Quran, seperti dalam kelas-kelas yang lampau. Saya tengok sedikit aja orang-orang yang orang-orang yang paham Al-Quran di Nusantara ini, ya nih, lil asaf. Karena kenapa? Karena memang susah Al-Quran, nak paham tafsir ini susah, karena sebelumnya kena paham lughah, kena paham sekali banyak hal. Karena itu untuk paham tafsir ini bukan perkara yang mudah, Kalau menghafal mungkin banyak orang boleh, tetapi tafsir ini bukan perkara yang mudah, karena ada prepare daripada jauh-jauh hari. Karena itu memang kalau ada orang itu nak buat sekolah, usahakan itu buat sekolah-sekolah tafsir, bukan hanya tahfidz. Oke, tahfidz untuk awal, tapi setelah tahfidz bukan hanya diulang saja. Setelah tahfidz kena memahami apa? Tafsir. Tahfidz hanya wasilah untuk kita itu tafsir, wallahu alam. Nasikhuhu wa mansuhuhu, dan harus memahami nasikh wal mansuh, wa muhkam wa mutasyabih, wa muqaddamihi wa muakharihi. Semua ini adalah bab-bab yang sudah lampau. Maknanya Anda kalau nak memahami tafsir, Anda kena memahami ini semua. Kenapa? Karena Anda tidak akan dikatakan Anda ini memahami hikmah, diberi hikmah, kecuali Anda mengetahui ini semua. Karena itu para ulama, para habaib, itu di akhir-akhir umurnya itu mereka pasti tawajuhnya itu tawajuh tafsiri. Kenapa? Karena mereka itu meyakini bahwasanya ketika ilmu seseorang itu matang dengan banyak pengalaman, makan asam garam, banyak ilmu yang sudah dicerna dan paham banyak hal, mereka akan menggunakan semua ilmunya itu untuk memahami wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, wa halalihi wa haramihi wa amsalih. Wa akhraja Abu Dzar Al-Harawi fi Fadailil Qur'an min tariqi Sa'id ibn Jubair an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu maqal alladzi yaqra'ul Qur'ana wa la yuhsinu tafsirahu kal a'rabi yahuddu hadda syi'r. So, tengok Abu Dzar Al-Harawi di dalam Fadailil Qur'an meriwayatkan bahwasanya barang siapa yang baca Al-Quran tapi tidak paham tafsirnya, macam orang A'rabi, macam orang Badui yang hanya cakap syair je, hadza syair, yakni cakap syair saja, tidak tahu artinya. Untung Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan bahwasanya Anda baca Al-Quran walaupun Anda tidak tahu artinya, satu ayat macam mendapatkan 10 pahala. Itu yakni untung je ya. Ini untung ya Allah cakap apa, Rasulullah SAW cakap semacam itu. Akan tetapi kalau Anda hanya membaca tapi tidak tahu artinya, pahalanya itu sangat sedikit.
pahalanya sangat sedikit. Karena itu wa ma yadabbaru illa ulul albab, dibilang orang tidak akan bisa untuk tadabbur kecuali orang-orang yang pandai. Memang untuk tadabbur Quran itu karena Anda mengetahui banyak hal. At-tadabbur maknanya Anda mengetahui makna ayat dan Anda mengetahui implikasi dan iflek. Kalau bahasa mantiknya itu Anda mengetahui lawazim wal muqtada wal muqtadab. Anda kena mengetahui itu semua, baru Anda bisa dikatakan untuk tadabbur. Bagaimana dulu diriwayatkan bahwasanya sebagian habaib itu di satu masjid, saya tak sedap di Masjid Segaf yang ada di Tarim itu, menjelaskan tentang bismillah saja 7 hari. Kenapa? Itu semuanya daripada lawazim dan apa yang beliau ketahui daripada makna ayat bismillah. Terus kenapa Al-Fatihah itu dikatakan induknya Al-Quran, padahal kita setiap hari membaca Al-Fatihah minimal. Kalau sholat 5 waktu dikerjakan secara teratur ya nih, minimal kita itu membaca Al-Fatihah 17 kali setiap hari. Tapi jarang orang yang tadabbur, yang sampai bisa untuk memahami kenapa Al-Fatihah itu ummul Quran. Kenapa? Tidak ada yang paham seperti itu. Kenapa? Karena mereka hanya menghafal tapi tidak mengetahui tafsirnya. Sama seperti A'rabi yang yahuddu hadza syair. Kenapa? Ya memang karena tafsir ini wala yaqiluha illal alimun. Tidak akan ada yang mengetahui tafsir ini kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhrajal Baihaqi wa ghairuhu min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'an a'ribul Qur'an wal tamisu ghara'ibahu. A'ribu itu maknanya jelaskan Al-Qur'an dan cari gharib-gharibnya Al-Qur'an. Wa akhraja jelaskan Al-Quran maknanya fasirhu, at-tafsir wal bayan wal i'rab, at-tafsir wal i'rab wal bayan. Secara bahasa memang ini adalah perintah daripada Rasul untuk mentafsirkan Al-Quran. Wa akhraja Ibnul Ambari an Abi Bakar As-Siddiq an Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu qala li an uriba ayatan minal Quran ahabbu ilayya min an ahfadha ayah. Sof tengok. Saya ini bisa untuk menjelaskan Al-Quran. Saya ini bisa untuk menjelaskan satu ayat je, lebih seronok, lebih baik bagiku, lebih aku sukai daripada aku ini menghafal satu ayat. Memang, Sof. Memang, maknanya Anda faham Al-Quran lebih afdol daripada Anda itu menghafal Al-Quran. Memang, kenapa? Kalau menghafal itu hanya untuk Anda aja. Tapi kalau Anda faham Al-Quran untuk Anda dan untuk orang lain. Wa akhraja aidan an Abdullah ibn Buraidah an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam law anni a'lamu idza safartu arba'ina lailatan a'rabtu ayatan min kitabillah la fa'altu. Dibilang daripada salah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berkata bahwasanya kalau aku tahu bahwasanya karena dengan aku musafir 40 hari 40 malam aku bisa untuk mentafsirkan satu ayat, benar saya pergi. Yakni, kalau memang harga untuk mentafsirkan satu ayat itu musafir 40 hari, aku lakukan. Kenapa? Karena mereka itu mengetahui secara detail dan secara pasti bagaimana kemuliaan mentafsirkan Al-Quran. Wa akhraja aidan min tariqi Sya'bi qala Umar man qara al-Quran fa'arabahu kana lahu indallahi ajru syahid. Dibilang Sayyidina Umar bahwasanya barang siapa membaca Al-Quran, kemudian menjelaskannya, maka dia itu akan mendapatkan pahala seorang yang mati syahid. Memang benar, Sof. Al-Quran bisa mentafsirkan Al-Quran itu memang istimewa, benar-benar istimewa. Qala Suyuti makna hadhil athar indi iradatul bayan wa tafsir. Dibilang Imam Suyuti mengatakan athar-athar ini, hadis-hadis ini, semua ini maknanya adalah tentang support dan motivate untuk orang-orang itu bisa untuk tafsir. Padahal lafadznya itu i'rab. Kenapa? Karena i'rab itu yang ada sekarang. Contohnya, coba i'rab ja'a zaidun, ja'a fi'lun madin mabniun ala fathah wa zaidun fa'il marfu. Itu kan i'rab di dalam nahwu. Istilah i'rab di dalam nahwu itu istilah yang baru. Dulu pada zaman sahabat itu i'rab ini tidak ada. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal i'rab. Mereka itu adalah orang-orang Arab yang masih murni, yang masih pure. Mereka tidak mengi'rab. Orang lain mengi'rab perkataannya mereka. Karena itu makna i'rab di sini bukan makna istilah nahwi, tapi makna lugawi yang maknanya menjelaskan seperti makna tafsir.
Li'anna itlaqal i'rab 'alal hukmin nahwi istilahun hadis wa li'annahu kana fi saliqatihim la yahtajuna ila ta'allumihi. Karena mereka itu sudah biasa bercakap Arab, memang mereka lahir dalam keadaan cakap bahasa Arab, mereka tidak perlu untuk mengi'rabkan kata-kata. Qala al-Asbahani, asyrafu sina'atin yata'atuhal insan tafsirul Qur'an, bayanu dzalika anna syarafas sina'ah. Dibilang pekerjaan dan ilmu, kegiatan yang paling mulia yang dilakukan oleh manusia itu adalah mentafsirkan Al-Quran. Kenapa? Kita bisa tengok itu dari 3 perspektif. Perspektif yang pertama daripada pembahasan tafsir Al-Quran. Perspektif yang kedua daripada kita boleh tengok kemuliaan Al-Quran ini daripada maksud daripada tafsir ini. Dan perspektif yang ketiga adalah keperluan daripada tafsir Al-Quran ini. So, tengok. Wa bayanu dzalika anna syarafu sina'ah imma bi syarafi mawdu'iha wa imma bi syarafi gharadiha wa imma li syiddatil hajah ilaiha. Idza urifa dzalik fa sina'atu tafsir qad hazati syaraf minal jihati tsalasa. Dibilang tafsir ini penting dan mulia dari 3 perspektif ini. Maksud, pembahasan, dan keperluan. Adapun daripada pembahasan tafsir itu yang ditafsirkan ini apa sih? Kan tafsir ini yang ditafsirkan adalah kalamullah. Adakah kalam yang lebih baik daripada kalamnya Allah, yang lebih mulia daripada kalamnya Allah? Maknanya orang itu ketika dia itu tafsir, dia akan berkutat dan dia akan bergelut dengan wahyu-wahyu Allah. Pekerjaan apa yang lebih mulia daripada memahami wahyu-wahyu Allah? Coba tengok. Fali'anna mawdu'ahu kalamullahi alladhi huwa yanbu'u kullu hikmah. Yang mana maudhu' tafsir ini adalah, pembahasan tafsir ini adalah kalam Allah, yang itu adalah sumber daripada semua hikmah. Yambu ini sumber ya, mata air. Wa ma'dinu kulli fadilah wa fihi naba'u ma qablakum wa khabaru ma ba'dakum wa hukmu ma bainakum. Dibilang dalam Al-Quran ini ada khobar sebelum kalian, ada cerita setelah kalian, dan hukum yang kena Anda ketahui tentang kejadian-kejadian yang terjadi di antara kalian. Wala yukhlaqu ala kathratir rad wala tanqadi ajaibahu. Dan kemuliaan Al-Quran itu ajaib, hal-hal yang menakjubkan dalam Quran itu tidak pernah habis. Wa amma min jihatil gharad fali annal gharad minhu huwal i'tisam bil urwatil wusqa. Oke, daripada maudhu'nya saya tahu maudhu'nya itu adalah wahyu. Tidak ada yang lebih mulia daripada wahyu. Dari perspektif maksudnya, yakni kenapa Anda itu belajar tafsir? Apa maksudnya Anda itu untuk berpegang teguh dengan Al-Quran? Karena tanpa adanya tafsir, Anda tidak akan bisa untuk memahami Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpeganglah dengan tali Allah. Apa tali Allah ini apa? Maknanya Al-Quran. Apa yang Anda kena pegang? Maksudnya Anda nak pegang terus Anda pegang macam ini. Anda hafal ya. Tak macam tu. Maknanya berpegang teguh dengan Al-Quran. Bukan hanya dengan Anda bawa Quran kemana-mana. Bukan hanya Anda membaca Al-Quran. Bukan hanya Anda menghafal Al-Quran. Anda memahami Al-Quran. Dan Anda jadikan Al-Quran itu sebagai lifestyle Anda. Setelah Anda fahami, Anda jadikan Al-Quran itu sebagai doktrin. Dan kaidah hidup Anda, baru di situ Anda itu akan bisa menjadi memegang teguh tali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sampai kepada sa'adah hakikiyah allati la tafna. Begitu pula maksud daripada tafsir itu adalah sampai kepada kebahagiaan yang abadi, yaitu masuk surga kelak. Adapun daripada keperluan tafsir Al-Quran adalah li'anna kulla kamalin diniyin wa dunyawiyin ajiliyin au ajiliyin muftakirun ilal ulumi syar'iyyah wal ma'arif diniyah wa hiya mutawakkifatun alal ilm bi kitabillahi ta'ala. Kalau dari perspektif keperluan mempelajari tafsir, bahwasanya setiap perkara kesempurnaan agama dan dunia yang sekarang atau yang nanti, semuanya itu kena mengetahui hukum-hukum Allah, dan hukum-hukum Allah itu perlu untuk amik daripada Al-Quran. Maknanya semua akan amik Al-Quran. Karena itu nahwu pun bukan orang itu belajar nahwu untuk memahami fa'il marfu' je. Akan tetapi belajar semua ilmu bahasa ini, maksud daripada ilmu bahasa atau ilmu-ilmu alat yang lain untuk belajar untuk memahami Al-Quran wa sunnah. Karena itu di dalam Imriti, orang-orang Indonesia cakapnya Umaryoto, Nadhmul Imriti, dikatakan bahwasanya liyafhamu ma'ani al-Qur'an, ya. Apa? Liyafhamu ma'ani al-Qur'ani wa sunnatid daqiqatil ma'ani. Nahwu ini
diperlukan untuk memahami Al-Quran dan sunnah-sunnah yang susah untuk difahami. Oke, sekarang setelah kita memahami kemuliaan tafsir, terus orang itu nak tahu tafsir itu dari mana? Dibilang ma'akhid ummahat ma'akhidit tafsir. Tahu dari mana sumber-sumber diambilnya tafsir itu? Dibilang ummahatuha arba'ah. Induk daripada tafsir itu ada 4. Yang pertama adalah diambil direct daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sebenarnya yang paling best ya, kalau Anda nak tahu tafsir Quran, langsung ambil daripada Rasul. Apa itu maknanya daripada hadis-hadis? Yang mana hadis-hadis itu langsung daripada Rasul, maknanya hadisnya ini marfu'. Ketika ada Rasul mentafsirkan Al-Quran, confirm benarnya itu. Kenapa? Karena Rasulullah yang paling tahu tentang Al-Quran. Akan tetapi, biasanya sanad-sanadnya itu yang problem. Jadi kadangkala Rasul cakap, akan tetapi setelah itu sanad-sanad menyampaikan kepada kita itu ada problem. Akhirnya menjadikan akhirnya menjadikan hadis itu dhaif dan tidak bisa untuk diiktimad. So, tengok. Al-awwal an-naqlu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadha huwa tirazul muallim. Lakin yajibul hadar minadh dhaif minhu wal mawdu'. Tapi hati-hati kalau nak ambil tafsir daripada hadis-hadis yang marfu, hati-hati dengan yang dhaif dan yang maudhu, fa innahu katsir, banyak. Walihadza qala Ahmad. Karena itu Imam Ahmad berkata, Imam Ahmad bin Hanbal yakni, 3 kitab yang tidak ada la aslalahu, yakni la aslalahu maknanya sanadnya jarang yang sahih. Apa itu Al-Maghazi, tentang histori perang Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal malahim, malahim ini fitnah-fitnah akhir zaman. Fitnah-fitnah akhir zaman yakni masa lampau dan masa depan. Wat tafsir, dan tafsir. 3 benda ini biasanya sanadnya itu jarang yang kuat. Karena itu banyak sekali ulama itu mengatakan, Ibn Ishaq, salah seorang ulama yang besar di dalam Maghazi, di dalam sirah, dikatakan bahwasanya Ibn Ishaq itu imamun fil Maghazi wa majruhun fil hadits. Kenapa? Karena memang sanad-sanadnya Maghazi ini bukan sanad-sanad yang kuat. Bagi orang ilmu hadis dan ilmu rijal, orang tak akan iktimad hadis-hadisnya Ibnu Ishaq. Wa qala al-muhaqqiqun min ashabihi, dibilang, dan murid-murid Imam Abu Hanifah yang pandai-pandai mengatakan bahwasanya makna yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya 3 fan inilah aslalahu adalah annal ghalib annahu laisa laha asanid sahihah muttasilah. Biasanya di dalam 3 fan ini sanadnya itu jarang yang bersambung dan jarang yang benar, jarang yang sahih. Wa illa faqad sahha min dzalika katsir. Karena banyak yang sebenarnya secara, kalau kita nak hitung-hitung, banyak juga yang sahih. Contohnya tafsirnya dzulum dengan syirik. So, ini saya sedikit jelaskan ya, ada berapa yang namanya tafsir, terutama tafsir mutaakhirin dan tafsir mutaqaddimin. Para ulama mutaakhirin mempunyai style yang berbeda dengan tafsirnya mutaqaddimin. Dan guru saya Said Foda itu, ketika dulu saya pernah belajar tafsir dengan beliau di Jordan, tafsir suratun Nahl atau An'am atau suratun Nahl, saya lupa. Beliau menjelaskan bahwasanya di antara perbedaan tafsir mutaqaddimin dan tafsir mutaakhirin itu adalah mutaqaddimin itu ketika mentafsirkan itu mereka lebih ke masodik. So, tengok ya. Dzulum, syirik. Apakah mafhumnya dzulum itu mafhumnya syirik? Bukan, Suf. Dzulum itu adalah mujawazatul had, melampaui batas. Dan individu masodik daripada melebihi batas itu adalah syirik. Ketika Anda tengok tafsirnya mutaakhirin, mereka akan tengok ke mafhumnya, mereka tidak tengok ke masodiknya. Ini adalah style daripada tafsir. Style daripada tafsir. Kalau kita nak tengok bagaimana cara mentafsirkan, dari perspektif mutaqaddimin dan mutaakhirin beda, dan dari perspektif cara untuk menjelaskan juga terbeza daripada tafsir maudhu'i, tafsir dibilang ada tafsir ala thariqatil mutakalimin. Mungkin ada yang beberapa yang hari-hari ini banyak tanya dengan saya, Habib, apa beza dengan tafsir batini dan tafsir isyari? Ini semua adalah style-style tafsir ya. Tidak semua benar, ada yang salah. Ada yang salah. Di antaranya tafsir batini adalah tafsir yang salah. Tafsir isyari adalah tafsir yang biasanya banyak sekali sufi yang ikut tafsir isyari, dengan catatan tidak
bertentangan dengan mahwa maujud wa ma'lum minadin bidarurah. Berbeza dengan tafsir al-batini, biasanya bertentangan dengan ma'lum minadin bidarurah. Ada lagi yang namanya tafsir Quran bil Quran, ada yang namanya tafsir tafsir Quran birroy. Itu semuanya itu adalah style tafsir ya, style tafsir. Semuanya berusaha untuk memahami apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. So, tengok wal hisabul yasir bil arad, ya, ini biasanya hisabul yasir bil arad dibilang orang itu kalau nak dihisab mudah pada hari kiamat, tak payah banyak punya harta. Memang benar ya, semakin banyak harta Anda, hisab Anda semakin susah, semakin sedikit harta Anda, semakin mudah hisab Anda. Wal quwwah birrami wa idum mastata'tum min kuwah. Apa ini kuwah ini apa? Aromi, maknanya melempar. Sekarang hampir semuanya yang paling yang negara yang paling kuat, yang paling banyak roketnya, negara yang paling kuat, yang paling senjatanya, semuanya adalah romi. Dulu 1400 tahun yang lalu Rasul sudah mengatakan wa'idulakum mastata'tum min kuwah. Wa'idulahum mastata'tum min kuwah. Berusahalah untuk memperkuat melempar kalian, memanah kalian. Dulu kan memanah, sekarang menembak. Lebih dahsyat lagi roket. Lebih dahsyat lagi bom atom. Semuanya itu adalah apa? Semuanya itu adalah romi. Kejap, saya masukkan ini dulu. Oke. Ini adalah di antara tafsir-tafsir yang direct dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke. Wa idullahu mastata'tum min quwwah. Qala Suyuti mustadrikan ala hadzal kalam alladhi qarrarahu Zarkashi alladhi sahha min dzalika qalilun jiddan bal aslul marfu' minhu fi ghayatil qillah. Dibilang Imam Suyuti mengomentari perkataannya Suyuti bahwasanya tafsir-tafsir yang direct daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu rata-rata dhaif. Susah sangat cari yang sahih, apalagi yang marfu, lebih susah lagi bilang. Kemudian sumber kedua daripada tafsir apa? Perkataan para sahabat. Fa inna tafsirahu indahum bimanzilatil marfu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam kama qala al-Hakim fi Mustadrakih. Dibilang kalau ada sahabat mentafsirkan sebuah ayat, maknanya hukumnya hukum marfu. Kenapa? Karena sahabat tidak akan amik daripada pendapatnya. Ketika sahabat mengetahui makna ayat ini, maknanya sahabat langsung tahu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hukumnya adalah al-marfu'u hukman. Seperti yang dikatakan Imam Hakim di dalam apa? Mustadrak. Yang ketiga adalah amik daripada Al-Qur'an, amik tafsir Al-Qur'an daripada bahasa. Daripada apa? Bahasa. Fa innal Qur'an nazala bilisanin arabiyyin. Dibilang kalau ada qawaid bahasa Arab, ada qawaidul lughah. Kita memahami Al-Qur'an daripada qawaidul lughah karena Al-Qur'an pun juga turun dengan bahasa Arab. Maknanya grammatical bahasa Arab boleh kita gunakan untuk mentafsirkan Al-Qur'an, dan ini disebutkan oleh sebagai sekelompok daripada ulama, dan Imam Ahmad bin Hambal menyebutkan ini di beberapa tempat. Lakin naqal al-Fadl bin Ziyad anhu annahu su'ila anil Qur'an ayatan yumathilu lahu rajul bi baitin min asy-syi'r faqala la yujibuni. Dibilang Imam Ahmad bin Hambal di sebagian tempat mengatakan boleh dengan Al-Qur'an, boleh mentafsirkan Quran dengan bahasa. Di sebagian tempat yang lagi ketika Imam Ahmad itu ditanya pasal tafsir, kemudian ada orang, apakah semacam ini? Maksudnya ada ayat Al-Qur'an difahamkan dengan cara memahami syair. Kata Imam Ahmad, Allah, cara macam ini saya tak suka, katanya. Saya tak suka, yakni Anda nak memahami Al-Quran dengan cara Anda menyamakan dengan syair. Saya tak suka semacam ini. Kenapa? Wallahu a'lam. Mungkin syair itu kan semuanya kan apa ya? Hakikat daripada syair itu banyak fantasi. Dia banyak bohongnya. Dia banyak apa? Dia banyak bohongnya. Dia banyak bohongnya, dan untuk takjub banyak permisalan-permisalan. Dan Al-Quran, memang Al-Quran, kenapa di Al-Quran tidak ada syairnya? Kenapa Al-Quran kok tidak turun menggunakan syair? Kenapa? Ya karena syair itu banyak bohongnya. Dan kalau Anda mentafsirkan Al-Quran dengan syair, macam tak sesuai lah. Al-Quran itu shadiqul masduq. Bagaimana Anda nak tafsirkan Al-Quran dengan perkara yang banyak bohongnya?
Maka perkataannya Imam Ahmad itu yang mengatakan la yu'jibuni, dohirnya adalah Imam Ahmad melarang mentafsirkan Al-Quran dengan bahasa. Karena itu para ulama mengatakan riwayatnya Imam Ahmad ada dua. Yang pertama mengatakan boleh mentafsirkan Al-Quran dengan bahasa, yang kedua tidak boleh. Wakila al-karohah tuhmal ala sorfil ayah an dohiriha ila ma'anin khorijatin muhtamilatin yadulu alaihal qalimil kalamil Arab. Dibilang makrohnya, bismillah, dibilang Imam Ahmad itu, makroh ini maknanya tak suka ya. Maknanya Imam Ahmad itu tidak suka mentafsirkan Al-Quran dengan bahasa, dengan makna bahwasanya kalau Anda itu mentafsirkan Al-Quran dengan bahasa, dengan makna kalamnya Al-Quran itu Anda keluarkan daripada zahirnya, walaupun Anda keluarkan ini dengan makna yang masih bisa diterima, akan tetapi makna ini tidak sekuat zahir. Tidak sekuat apa? Tidak sekuat zahir. Yang itu yang Imam Ahmad bin Hambal tidak suka. Kenapa? Karena Allah itu ketika menurunkan ayat dan maknanya itu ada yang zahir dan ada yang tidak zahir. Biasanya Allah itu menginginkan yang zahir, bukan menginginkan yang tidak zahir. Kenapa? Karena yang difahami oleh orang dengan pertama kali mendengar adalah yang zahir ini, bukan yang tidak zahir. Kalau Allah menginginkan yang tidak zahir, sedangkan zahirnya itu berbeza dengan apa kemauan Allah, maknanya Allah itu macam nak tipu manusia lah, macam nak tipu manusia. Itu yang oleh Imam Ahmad bin Hambal itu tak suka. Macam Allah itu macam nak bohongi manusia. Dan itu memang hakikatnya Syiah itu seperti itu. Banyak bohong seperti yang sudah saya sebutkan di dalam kelas-kelas yang lalu. Wakila al-karohah tuhmalu ala sorfil ayati an dhahiriha ila ma'anin kharijatin muhtamilah yadullu alaihal qalil min kalamin Arab. Dibilang makna itu bukan makna yang kuat. Majoriti kalam Arab, majoriti perkataan orang Arab tak ambil itu, tapi Anda tafsirkan lafadz dengan makna yang syad. Itu yang Imam Ahmad bin Hambal tak suka. Wala yujadu ghaliban illa fi syi'r wa nahwi. Memang di dalam syair itu biasanya kalam-kalamnya itu bukan kalam yang qawi, kalam yang banyak bohongnya, kalam-kalam yang tamthilat, yang fantasi-fantasi. Wa yakunul mutabadir khilafuha. Biasanya zahirnya dan mutabadir yang langsung difahami khilaf apa yang di dalam syair. Dan yang keempat, tafsir ma'akhid, sumber tafsir adalah bil muqtada min maknal kalam wal muqtadab min quwwati syara. Saya tak tahu, saya fahami sumber yang keempat ini adalah ketika Anda itu memahami lawazim dan implikasi daripada sebuah lafaz. Itu yang namanya tadabbur. Itu yang namanya al-muqtadha minal kalam. Muqtadha ini adalah mafahim, adalah mafhumnya, bukan mantuknya. Di dalam mantik namanya ini adalah lawazimnya. Maknanya Anda bisa mentafsirkan Al-Quran kalau Anda itu memahami lawazim daripada implikasi daripada sebuah lafaz, sebuah makna. Contohnya kalau Anda cakap api ini panas, membakar. Membakar itu bukan panas, tapi ketika Anda itu mengetahui api, ada orang faham, oh ada asapnya, oh ada membakarnya. Asap, membakar itu tidak ada di dalam lafaz api, tapi itu adalah lawazim dan implikasi dengan adanya api yang difahami, yang boleh difahami oleh manusia, dan tidak ada yang bisa memahami itu sebanyak-banyaknya kecuali orang-orang yang alim. Ketika al-manna wa salwa, makanan yang manis. Oh, manis. Maknanya manis itu sedap, mewah. Sof tengok. Surgawi, sof tengok. Padahal sedap, mewah, surgawi itu tidak disebutkan di dalam manis, tapi itu adalah lawazim yang bisa difahami dari kata-kata manis. Inilah yang namanya muqtadha min muqtadhal kalam wa muqtadab min quwwatish syara'. Dibilang yang diambil daripada hukum syariat. Wa hadza huwa alladhi da'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Abbas. Macam mana Habib muqtadab min kalami syara' itu? yakni orang ini salat. Oh, maknanya salat, dia kena menghadap kiblat. Dia kena wudu. Ini adalah kuwatu syarat seperti itu. Tidak ada orang itu sholat, tidak ada wudunya, walaupun tidak disebutkan wudu, tapi ini sudah min lawazimis sholah, sudah min lawazimis sholah.
implikasi sholat. Dan ini yang Rasul itu doakan Ibn Abbas memahamkan takwil itu dengan yang nomor 4 ini. Qala Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil waladhi anahu ali biqaulihi illa fahman yu'tahu rajulu fil Qur'an. Dibilang ketika ada Sayyidina Ali ditanya, antum ini ahlil bait, apa sih faedahnya? Kami ini pandai tafsir. Kami ini pandai tafsir. Karena itu Anda kalau tengok para habaib itu banyak sekali mempunyai tafsir isyari. Sampai Habib Ahmad bin Zain punya kitab namanya Fuyudat Rabbaniyah fit Tafsir Isyariyah ala Sadah Alawiyah atau Syekh min hadha ya ini namanya. Dan Imam Sya'rawi Al-Hasani itu semuanya adalah kenapa beliau itu pandai tafsir. Ada darah-darah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, darah-darah Ahlul Bait di situ. Karena ketika Anda itu menjadi Ahlul Bait, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan keistimewaan mudah untuk memahami Al-Quran. Wa min huna ikhtalafa shahaba fi ma'nal ayah fa akhadha kullun bi ra'yihi ala muntaha nadharihi. Karena itu, karena diperbolehkan untuk tafsir daripada lawazimul syarat dan lawazimul kalam, lawazimul makna, maka disinilah berbeza pendapat antara sahabat dan sahabat yang lain. Maka mereka semua amik ayat terpulang terhadap apa yang mereka fahami daripada lawazim ini. Karena lawazim ini berbeza daripada orang dan orang lain. Satunya faham satu lawazim, satunya banyak ambil 10 lawazim, satunya ambil lawazim makna, satunya ambil lawazim ada, satunya ambil lawazim kharid. Semuanya itu adalah hal-hal yang bisa untuk difahami daripada Al-Quran. Ini bukan mantik yang lazimnya hanya lazim dhihni saja. Ketika Anda Al-Quran, faedahnya kena banyak. Karena itu bukan hanya lazimun dhihni, bukan hanya lazim mahawi, tapi lazim khariji dan lazim lazim adi pun, bahkan Imam Sa'duddin Tiftazani mengatakan lazim urfi pun juga bisa diambil sebagai makhot tafsir. Wala yajuzu tafsirul Quran bimujarradir rai wal ijtihad min ghairi aslin. Ya, ini yang tidak boleh. Kenapa Anda itu mentafsir tidak diperbolehkan mentafsirkan Al-Quran hanya dengan roy, pendapat Anda tanpa ada dalil. Ini menurut saya semacam ini. Iya, menurut Anda, dalilnya apa? Anda ini bukan Nabi yang boleh untuk menyampaikan pendapat tanpa dalil, hanya Rasul saja. Yang lainnya tidak boleh. Kenapa? Karena Rasul adalah dalil. Rasul adalah dalil, Anda bukan dalil. Kalau Anda sebutkan pendapat Anda, harus ada sokongan dalil. Dalilnya apa? Qawaidul lughah, lawazimul kalam, hadis, atau athar daripada sahabat. Tanpa adanya itu, perkataan Anda mardud. Dan ini perbedaan antara tafsir isyari dan tafsir batini. Tafsir isyari ada dalilnya, qawaidul lughah, walaupun dari wajihin ba'id. Maknanya tafsir isyari ini bisa difahami daripada bahasa walaupun sangat jauh sekali. Berbeza dengan tafsir batini, yang mana tafsir batini itu tidak bisa difahami. Maknanya lughah, tidak ada yang cakap ini bisa dipahami daripada lughah. Saya beberapa hari yang lalu saya membaca Maqalatul Islamiyyin wa Ikhtilaful Musallin, kitab karangan Imam Asy'ari yakni. Ada beberapa tentang tafsir batini. Kejap ya, saya lupa saya. Ada beberapa yang mengatakan bahwasanya orang-orang Syiah itu mengatakan bahwasanya inna aradnal amanata ala samawati wal ard fa abaina an yahmilnaha wa hamalaha al insan. Dibilang amanah di sini adalah maknanya mengkhianati Sayyidina Ali. Hamalaha al insan adalah Sayyidina Abu Bakar. Apa kena mengena Sayyidina Abu Bakar dengan insan, khusus Sayyidina Abu Bakar? Apa makna amanah ini mengkhianati Sayyidina Ali? Ini adalah macam-macam tafsir batini, tidak bisa untuk tidak bisa untuk ditolerir di sini. Nah, ini dibilang kamatsali syaiton id qala lil insani ukfur. Syaiton di sini adalah Sayyidina Umar. Ini adalah contoh-contoh daripada tafsir batini yang tidak bisa untuk bahasa, tidak bisa untuk membenarkannya.
Ini adalah firqah daripada Syiah namanya Al-Mughiriyah yang benci kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar, yang mengatakan mereka mengkhianati Sayyidina Ali di dalam mengambil alih khilafah. Kalau Anda nak tengok tafsir-tafsir Isyari, banyak sekali, nanti bila-bila akan saya sebutkan beberapa contoh tafsir Isyari yang tidak ada perbezaan, bahwasanya lughah boleh terima, tafsir batini lughah tak boleh terima. Kenapa tafsir batini seperti itu? Karena mereka dari awal itu mereka meyakini bahwasanya Tuhan ada pada diri mereka. Selama Tuhan ada pada diri mereka, maka merekalah yang tahu Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah perkataan Tuhan. Karena itu mereka boleh untuk intervensi di dalam tafsir itu semau mereka. Semau mereka. Dan ini adalah kalau kita tidak mengatakan di dalam Al-Quran itu tanpa dalil, yakni kalau kita tafsir tanpa dalil, lama-lama kita akan menjadi batini. Karena itu para ulama mengatakan pendapat Anda tidak ada benarnya kecuali menggunakan dalil. Dan inilah yang dilarang oleh Sayyid Muhammad di dalam kitab ini, dan beliau mengatakan ini pun dilarang oleh Allah. Qala Allah Ta'ala wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan ikuti yang kau tidak ada ilmu, yang kau tidak tahu. Wa qala wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Engkau berkata terhadap Allah yang kalian tidak ketahui, dan tidak mungkin dikatakan ilm itu kecuali berdasarkan kepada dalil. Litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim fa adhafal bayan ilaihi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dibilang litubayyina linnasi, wahai Rasul, engkau itu menjelaskan kepada manusia yang diturunkan kepada mereka. Maknanya bayan itu hanya kepada Rasul, maknanya Anda kalau nak menjelaskan harus ada idhofahnya dan sandarannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man takallama fil Qur'an bi ra'yihi fa asaba faqad akhta. Barang siapa yang cakap pasal tafsir Al-Qur'an dengan pendapatnya sendiri tanpa adanya sokongan daripada lawazimul kalam, qawaid akliyah atau lugawiyah atau hadithiyah atau qawaid apapun, hanya pure keinginannya dia, maka dia itu sudah salah walaupun dia benar. Kenapa? Karena benarnya itu bukan karena dia tahu itu benar, tapi karena kebetulan sahaja. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa qala man qala fil Qur'an bi ghairi ilmin falyatabawa maq'adahu minan nar. Dibilang barang siapa yang cakap dalam Al-Qur'an tanpa ada ilmu, silahkan buk tempat di neraka. Akhrajahu Abu Dawud qala al-Baihaqi fil hadisil awal hadza in sahha fa inna ma arada wallahu a'lam ra'yul ladzi yaqlibu min ghairi dalilin qama alaihi wa amal ladzi yashudduhu burhanun fal qaul bihi jaiz. Dibilang Imam Baihaqi di dalam hadis yang pertama itu mengatakan tidak diperbolehkannya tafsir dengan pendapat kalau tidak ada sandarannya, tidak ada dalilnya. Adapun pendapat yang berdasarkan dalil tidak ada masalah. So, pendapat saya sama dengan pendapat Anda, karena lidah saya sama dengan lidah Anda. Yang membedakan antara kita dalil. Kuatnya dalil menandakan kuatnya pendapat kita. Tanpa adanya dalil, pendapat kita zero, masuk sampah. Masuk sampah. Wa qala al-Mawardi qad hamala ba'dul mutawarri hadzal hadits ala dhahirihi wa amtana'a min an yastambita ma'ani al-Qur'an bi ijtihadihi walau sahibat hasyawahid wa lam yu'arid syawahiduha nasun. Imam Mawardi mengatakan sebagian orang yang mutawarri'ah, yang ekstrim di dalam warok, mengatakan karena adanya hadis ini saya tak nak mentafsirkan Al-Quran walaupun ada dalilnya, walaupun ada dalil daripada hadis, daripada athar, lawazim akliyah dan lawazim lugawiyah, saya tak nak. Kenapa? Saya takut masuk neraka. Katanya Sayyid Muhammad ini tak benar, ini sudah bukan di jalan yang benar, katanya. Wa hadza udulun amma ta'abbadana bi ma'rifatihi minan nadhari fil Qur'an wa istinbatil ahkam. Ini sudah jalan yang tidak benar. Kenapa? Karena Allah itu menyuruh kita untuk tadabbur Al-Qur'an. Lah kalau tadabbur dengan apa? Ya dengan akal. Nah, dengan apa? Kalau kita tidak boleh menggunakan akal kita di dalam Al-Qur'an, ya tidak ada maknanya Allah itu menyuruh kita untuk tadabbur. Cuma Anda tidak boleh menggunakan akal Anda pure. Anda harus ada yang namanya basic. Cara berpikir Anda itu menggunakan qawaid lugawiyah, qawaid mantikiyah, dan qawaid hadithiyah, dan qawaid tafsiriyah. Ketika itu baru Anda itu bisa untuk diiktiraf, dilegitimasi pendapat Anda. Tanpa adanya itu,
hanya pendapat. Didengarkan, masuk sampah aja. Kama qala ta'ala la alimahul ladzina yastambitunahu minhun. Maka terus apa kalau memang tidak boleh tafsir? Terus apa maknanya ayat? Kalau ada perkara apa-apa, sampaikan kepada Rasulullah. Maka orang-orang yang beristimbat itu akan faham apa problemnya itu. So, yastambitunahu, maknanya Allah itu mengatakan orang-orang yang beristimbat daripada Al-Quran akan faham solusi daripada problem ini. Maknanya istimbat itu ada. Daripada Al-Quran ada. Walau sahha ma dhahaba ilaihi lam yu'lam syai'un bil istimbat. Kalau memang benar tidak boleh berpikir dalam Al-Quran, niscaya tidak akan ada istimbat. Ta'iyah belajar ilmu tafsir, ta'iyah belajar ilmu usul fikih, semuanya itu adalah kaidah untuk istimbat hukum daripada Quran. Walamma fahimal aktsarun min kitabillahi syai'an. Walamma fahimal aktsarun min kitabillahi syai'an. Dan tidak akan orang-orang itu tidak akan faham sikit pun daripada Al-Quran. Wa in sahhal hadis fa ta'wiluhu anna man takallama fil Quran bi mujarradi ra'yihi wa lam yu'arrij ala siwa lafdhihi wa asabal haq faqad akhta'a at-tariq wa isabatuhu ittifaqun. Dibilang kalaupun hadis yang tadi itu benar, maka takwilnya kita kena memahami hadis itu dengan makna barang siapa berbicara di dalam Al-Quran dengan pure pendapatnya tanpa disandarkan dengan hadis atau hal-hal yang bisa untuk mengiktirafkan pendapatnya, maka pendapatnya itu walaupun benar, tetap dikatakan pendapat itu salah. Kenapa? Karena benarnya itu bukan karena dia tahu itu benar, tapi karena kebetulan sahaja. Idzil gharadu annahu mujarradu ra'yin la syahidalahu. Karena finihaya ini hanya pendapat saja, tidak ada tidak ada syahid, tidak ada yang penyokongnya, Wa fil hadis Al-Quran dalulun dhu wujuhin fahmiluhu ala ahsani wujuhi. Dibilang ada hadis mengatakan Al-Quran ini dalul. Dalul ini tunduk. Maka bawalah kemanapun fahmiluhu ala ahsani wujuhihi. Maka bawalah Al-Quran yang tunduk ini terhadap makna yang paling best. Apa maknanya? Dalul kan maknanya tunduk atau lemah. Dalulun famshu fi manakibiha. Yani dalul ini tunduk, mudah untuk diatur, itu namanya dalul. Karena orang lemah itu mudah untuk diatur. Masa Al-Quran itu lemah? Terus apa maknanya dalul ini? Faqauluhu dalulun, ada dua kemungkinan. Apa makna dalul? Bahwasanya annahu muti'un lihamilihi tantiku bihi alsinatuhum. Dibilang Al-Quran itu ikut apa yang dikatakan oleh orang yang bawa maknanya. Karena memang benar, dibilang bahasa Arab itu mempunyai banyak sekali makna. Dan makna yang kedua, annahu muwaddihun li ma'anihi hatta la taksuru anhu afhamul mujtahidin. Dibilang Al-Quran sendiri itu jelas, bisa dipahami dengan jelas agar mujtahid itu bisa paham Al-Quran. Memang seperti itu. Al-Quran itu diturunkan untuk menjelaskan. Kalau Al-Quran sendiri itu tidak jelas, niscaya mujtahid tidak akan bisa untuk memahami apa? Al-Quran. Itulah yang maknanya dalul. Maknanya bisa dibawa di banyak sekali makna. Maka bawalah ke makna yang paling jelas. Atau Al-Quran sendiri itu jelas agar mujtahidun bisa untuk memahami Al-Quran. Wa qauluhu dzu wujuhin, Al-Quran mempunyai banyak wajah. Maknanya apa? Beberapa lafadznya itu bisa ditakwilkan ke beberapa makna. Dan yang kedua, annahu qad jama'a wujuhan minal awamir wan nawahi wat targhib wat tarhib wat tahlil wat tahrir. Dibilang mengumpulkan banyak sekali wujuh, mengumpulkan banyak sekali potensi di dalam perintah, nawahi, targhib wat tarhib, motive dan ancaman, wat tahlil wat tahrim. Wa qauluhu fahmilu ala ahsani wujuhihi yuhtamalu maknayan. Terus Al-Quran itu bawalah, selama dia itu mempunyai banyak potensial di dalam maknanya, bawalah ke potensi yang paling bagus. Apa yang paling bagus itu? Dibilang makna yang paling bagus ya yang paling kuat. Secara kaidah bahasa paling kuat, secara kaidah syarak yang paling kuat, yang paling sesuai dengan qanunil Islam, dengan maklumin din bid darurah, yang paling sesuai dengan kaidah bahasa Arab, itu yang namanya ahsanul wujuh. Pendapat yang kedua dibilang yang paling bagus di situ daripada azaimnya. Azaim ini hukum-hukumnya, bukan rukhsah-rukhsahnya, dan dibawa kepada afwunya, dengan maafnya, bukan balas dendam.
Maknanya kalau Allah ini maknanya ini yang paling ringan. Allah itu memaafkan, bukan yang paling berat, yang adabnya paling berat. Dibilang wa fi dalalatun dhahirah ala jawazil istinbat wal ijtihad fi kitabillah. Hadis ini ada menunjukkan secara jelas bahwasanya Al-Qur'an itu boleh untuk istinbat. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu boleh mempunyai banyak sekali makna. Maka bawalah ke makna yang paling bagus. Lah, makna yang paling bagus ini berbeza daripada orang dan orang lain. Sebagian, ini yang paling kuat, ini yang paling kuat. Ketika ada pertentangan, hukumnya dan hakimnya itu terpulang kepada wajah yang paling kuat. Ketika itu yang paling kuat dari perspektif mantik, yang paling kuat dari perspektif bahasa, yang paling kuat daripada perspektif usulnya, daripada perspektif kalamnya, daripada perspektif syaraknya, disitulah tafsir yang paling kuat. Karena itu kan, saya dulu mengatakan tafsir ala thariqatil mutakalimin adalah ketika Anda menjatuhkan dan menuangkan semua ilmu Anda di dalam satu ayat secara bersamaan. Maknanya ilmu fikih Anda, lahu Anda, sorof Anda, semuanya Anda tuangkan dalam satu ayat bersamaan. Dengan itu Anda mengistimbat semua makna dengan semua ilmu yang Anda punya. Dan ketika itu akan tampak mana makna yang paling kuat di antara semua makna yang ada. Wa qad ikhtalafan nas fi tafsiril Qur'an hal yajuzu li kulli ahadin al-khawdu fihi faqala qaumun la yajuzu li ahadin an yata'ata tafsira syai'in minal Qur'an wa in kana aliman adiban muttasi'an fi ma'rifatil adillah wal fiqh wan nahwu wal akhbar wal athar wa laysa lahu illa an yantahiya ila ma ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalik. Dibilang manusia itu para ulama itu berbeza pendapat. Apakah boleh untuk tafsir Al-Qur'an setiap orang itu yang pandai beli tafsir Al-Quran? Sebagian ulama mengatakan bahwasanya tidak boleh mentafsirkan Al-Quran walaupun dia sepandai apa, walaupun dia pandai sastra Arab, dia tahu adillah, dia tahu usul fikih, dia nahwu, dia tahu hadis, kecuali tafsirnya itu harus daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya hanya hadis-hadis yang marfu dan sahih daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagian daripada ulama ya juzu tafsiruhu liman kana jami'an lil ulum allati yahtajul mufassir. Dan ini pendapat yang mu'tamad. Diperbolehkan untuk mentafsirkan sebuah satu ayat kalau Anda itu sudah memiliki basic background yang membuat Anda diperbolehkan, diiktiraf untuk mentafsirkan Al-Qur'an, dan pendapat Anda dalam tafsir akan diiktiraf dan menjadi marji', referensi daripada orang-orang setelahnya. Ini adalah pendapat di dalam menafsirkan Al-Quran. Sekarang kita akan masuk ke Tabaqatul Mufassirin. Tabaqatul Mufassirin. Makna Tabaqatul Mufassirin adalah level-level, derajat-derajat mufassir. Karena derajat tabaqahnya levelnya sahabat, levelnya tabi'i, setelah tabi'i, kemudian tafsir-tafsir mana yang mu'tamad. Orang nak belajar tafsir Habib, nak belajar tafsir apa Habib? Rata-rata habaib di antaranya Sohibul Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu kalau kitab apa penuntut ilmu itu tafsir dengan maksudnya ingin menguatkan tafsir Jalalain. Cukup kalau Anda bisa memahami tafsir Jalalain, yakni anta talib ilm. Anta talib ilm. Syekh Said Foda lebih senang dengan tafsir-tafsir yang mempunyai rasa mutakalimin seperti tafsir Fakhruddin Ar-Razi, tafsir Ibn Atiyah. Itu tafsir-tafsir yang stylenya rasanya rasa-rasa mutakalim, dan beliau tak terlampau suka tafsir-tafsir yang berhubungan dengan Ibn Taimiyah, ya, macam tafsir Ibnu Katsir, karena adalah muridnya Ibn Taimiyah. Padahal sekarang banyak sekali orang-orang itu amik daripada tafsirnya Ibn Katsir. Saya sudah tak terlampau suka, karena namanya muridnya Ibn Taimiyah ya pasti ada beberapa hal-hal yang yang teramik daripada mabadik tajsim yang dititipkan di dalam yang diselipkan di dalam di dalam tafsirnya, seperti kaidah-kaidah Mu'tazilah yang diselipkan oleh Imam Zamakhsyari dalam tafsirnya Al-Kasyaf. Tabaqatus sahabah ishtahara bit tafsir minas sahabah asratun. Dibilang di dalam derajat sahabat, level sahabat itu yang famous terhadap tafsir itu ada 10. Siapa? Khulafaul Arba'ah.
Khalifah 4, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Wabnu Mas'ud, Wabnu Abbas, ini saya baca aja. Wa Ubay bin Ka'ab, wa Zaid bin Thabit, Abu Musa al-Ash'ari, wa Abdullah ibn Zubair. 10 ini terkenal sebagai profesor di dalam di dalam tafsir pada zaman sahabat. Wa ammal khulafa, adapun di dalam level khulafa arba'ah yang paling banyak mentafsirkan adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang 3 ini tak banyak tafsir, walaupun tahu tapi pendapatnya sedikit yang dibukukan. Ammal khulafa fa aktsaru man ruwiya anhu minhum Ali bin Abi Thalib. Wa riwayat anis salasah nazratun jiddan, yakni riwayat daripada tiga khalifah yang lain itu sangat sedikit sekali. Wa ka'anna sababa fi dzalika taqaddumu wafatihim kama anna dzalika huwa sabab fi qillati riwayati Abi Bakar radhiyallahu taala anhu. Terus kenapa sih sebab Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar itu sedikit tafsir? Mereka itu mati awal-awal. Dan ketika itu mungkin keadaan khilafah masih belum stable lagi, terutama Sayyidina Abu Bakar meninggal 2 tahun setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal, yakni tak terlampau lama. Karena itu hidupnya itu tafsir yang dinukil daripada beliau itu tak banyak. Hatta di dalam hadis sampai dikatakan wala yuhfadu an Abi Bakr radhiyallahu taala anhu fit tafsir illa athan qalilatun jiddan la takadu tujawizul asyar. Dibilang tafsir daripada Abu Bakar yang tertulis itu tidak sampai melebihi 10 riwayat je. Wa amma Aliyun radhiyallahu taala anhu farwiya anhul katsir wa qad rawa Ma'mar bin Wahab an Wahab ibn Abdillah an Abi Tufail qala syahitu Aliyan yakhutubu wa huwa yaqul saluni fa wallah la tas'aluni an syai'in illa akhbartukum. Dibilang adapun Sayyidina Ali itu memang banyak riwayatnya di dalam tafsir. Sampai di dalam sebuah khutbah itu beliau mengatakan bahwasanya tanya kepadaku apa yang kona, aku akan jawab. Memang Rasul mengatakan ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Wasaluni an kitabillah, tanya aku pasal Al-Qur'an. Fa wallahi ma min ayatin illa wa ana a'lamu abi lailin nazalat am binaharin am fi sahlin am fi jabal. Dibilang ayat manapun engkau tanya, aku tahu turunnya pagi apa malam. Bukan hanya waktunya, tempatnya pun aku tahu. Di lembah apa di gunung aku tahu semuanya. Katanya Sayyidina Ali di dalam sebuah khutbah. Wa akhraja Abu Nu'aim fil Hilyah ini kira Hilyatul Auliya. Dikatakan barang siapa punya kitab Hilyatul Auliya ini rumahnya tidak akan masuk setan. Tidak akan masuk setan panjang macam ini. Min tariqi Abi Bakar bin Ayyash an Nusair bin Sulaiman al-Ahmasi an abihi an Aliyin qala wallahi ma nazalat ayatun illa wa qad alimtu fima unzilat wa aina unzilat inna rabbi wahabali qalban aqulan wa lisanan saula. Dibilang Sayyidina Ali diriwayatkan oleh Abu Nu'aim di dalam Hilyah bahwasanya Sayyidina Ali itu berkata, tidak ada satu ayat pun daripada Al-Qur'an itu yang aku ketahui, tidak ada satu ayat pun dari Al-Qur'an itu yang tidak aku ketahui bagaimana turunnya, di mana turunnya. Semuanya aku tahu karena Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kepadaku hati yang pandai akul, yang pandai. Aku memang pandai sangat dan aku suka bertanya. Aku suka bertanya. Adapun Ibn Mas'ud di antara 10 itu kan siapa? Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu faruwiya anhu aktsar mimma ruwiya an Ali. Yang diriwayatkan daripada Ibn Mas'ud lebih banyak daripada yang diriwayatkan daripada Sayyidina Ali. Wa qad akhraja Ibnu Jarir At-Tabari yani wa ghairuhu anhu annahu qala walladzi la ilaha ghairuh ma nazalat ayatun min kitabillah illa wa ana a'lamu fi ma nazalat wa aina nazalat walau a'lamu makana ahadin a'lamu bi kitabillahi minni tanaluhul mataya la ataitu. Dibilang katanya Ibn Mas'ud di dalam sebuah riwayat beliau mengatakan tidak ada satu ayat pun yang aku tidak mengetahui di mana diturunkan dan kepada siapa diturunkan. Kalau ada satu orang lebih pandai daripada aku di dalam tafsir dan orang itu bisa, maksudnya aku boleh sampai kepada orang itu dengan matoya, dengan kendaraan, dengan transport, aku datangi dimanapun, bertahun-tahun, selama mungkin tuh didatangi, bukan di langit, saya akan datang. Makanya tidak ada yang lebih alim daripada Ibn Mas'ud menurut dia, menurut beliau.
Wa akhraja Abu Nuaim an Abil Bukhturi qala qalu li aliyin akhbirna an ibni Mas'udin qala alimal Qur'ana wa sunnah summantaha wa kafa bidzalika ilman. Dibilang di dalam Abu Nuaim pun meriwayatkan daripada Abil Bukhturi, para sahabat mengatakan kepada Sayyidina Ali, banyak orang mengatakan, bertanya kepada Sayyidina Ali, bagaimana pendapatnya tentang Ibn Mas'ud? Katanya Sayyidina Ali, Ibn Mas'ud itu pandai kitab wa sunnah. Dan cukup sudah. Kalau orang pandai kitab wa sunnah, semuanya akan pandai. Dibilang, wa kafa bidzalika ilman. Adapun Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma fa huwa turjumanul Qur'an alladzi ta'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Wa qala lahu aidan Allahumma atil hikmah. Terus Ibn Abbas macam mana? Kan di atas 10 sahabat ini Ibn Abbas. Adapun Ibn Abbas fa amruhu la yakhfa ala katsir min talabatil ilm. Yani terlampau famous di dalam Al-Qur'an Ibn Abbas ini. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan Ibn Abbas itu di dalam sebuah hadis, Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia agama dan ajari dia itu ta'wil, tafsir. Di dalam riwayat lain Rasul mendoakan Allahumma atihil hikmah. Ya Allah, berikan dia hikmah. Dan apa itu hikmah? Faham Al-Qur'an. Wa fi riwayatin Allahumma alimhul hikmah. Ya Allah, ajari dia hikmah. Doanya Rasul ini pasti makbulnya. Wa akhraja Abu Nuaim fil Hilyah an Ibni Umar radhiyallahu taala anhu maqala da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abdullah ibn Abbas faqala Allahumma barik fihi wanshur minhu. Dibilang ya Rabb, Rasul kepada Sayyidina Abbas, ya Allah, berkahilah orang ini dan semoga banyak ilmu yang tersebar daripadanya. Wa akhraja min tariqi Abdul Mu'min bin Khalid bin Abdullah bin Buraidah an Ibni Abbas qala intahaitu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa indahu Jibril faqala lahu Jibril innahu ka'inu habri hadhil ummah fastausi bi khairan. Ketika Sayyidina Ibn Abbas datang kepada Rasul, ketika itu Jibril sedang ada bersama Rasul. Jibril cakap apa? Wahai ya Rasulullah, budak ini nanti akan menjadi habru. Habru ini maknanya orang yang pandai, kiai, tok guru umat ini. Maka berwasiatlah hal yang baik-baik untuk orang ini. Dia akan menjadi orang hebat, tahu. Macam itu. Wa akhraja min tariqi Abdullah ibn Kharrash anil Awam ibn Haushab an Mujahid qala Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikmatu jumlahil Qur'an anta. Dibilang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ibn Abbas, sebaik-baiknya pentafsir Al-Qur'an, juru bicara Al-Qur'an adalah anta, wahai Ibn Abbas. Speakernya Al-Qur'an anta. Wa akhrajal Baihaqi fid dalail ta'silat ini dalailun nubuwah. Fid dalail an Ibni Mas'udin radhiyallahu taala anhu qala ni'ma turjumanil Qur'an Abdullah ibn Abbas. Wa akhraja Abu Nuaim an Mujahid qala kana Ibnu Abbas yusammal bahr li kathrati ilmihi. Dibilang Abu Nuaim juga mengatakan Ibn Abbas itu dulu dinamakan bahar. Bahar itu laut. Kenapa? Karena ilmunya terlampau banyak. Wa akhraja an Ibnul Hanafiyah. Ibnul Hanafiyah ini, wallahu a'lam, yang dimaksud adalah Muhammad Ibnul Hanafiyah. Itu adalah anaknya Sayyidina Ali, tapi bukan daripada Siti Fatimah. Muhammad Ibnul Hanafiyah, yang banyak daripada Syiah itu mengatakan bahwasanya ada Syiah tetap Syiah Hanafiyah ya, yang dinisbatkan kepada Muhammad Ibn Hanafiyah. Ini yang mengatakan bahwasanya karena pandainya Muhammad Ibn Hanafiyah ini sampai dikatakan Allah itu merasuk di dalam Muhammad Ibnul Hanafiyah ini. Pandai sangat Ibn Hanafiyah ini. Qala Ibnu Abbasin habru hadhil ummah. Ibn Abbas ini itu adalah kiainya dan tuk gurunya umat ini. Wa akhraja anil Hasan qala inna ibna Abbasin kana minal Qur'an bi manzilin kana Umar radhiyallahu taala anhu yaqul dza kam fatal kahul inna lahu lisanan saulan wa qalban akulan. Dibilang Al Hasan Al Basri mengatakan bahwasanya Ibn Abbas itu mempunyai derajat yang tinggi di dalam Al-Quran ya, nih maksudnya mempunyai ilmu yang sangat tinggi di dalam Al-Quran. Bahkan Sayyidina Umar itu mengatakan budak ini mempunyai lidah yang terus bertanya dan otak yang sangat bangkit. Kolban ini biasanya jiwa atau hati, karena jiwa itu berpikir ya nih.
Nanti bila-bila akan saya jelaskan kenapa yang berpikir itu jiwa bukan otak ya nih. Menurut pendapat Imam Syafi'i khilafan li Abi Hanifah. Wa akhrajal Bukhari min tariqi Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbasin qala kana Umar yudkhiluni ma'a asyakhi Badr. Di dalam sebuah riwayat, Sayyidina Umar ini membawa Ibn Abbas di dalam majelis yang datang di padanya itu asyakhu Badr. Maknanya orang-orang yang dulu hadir perang Badr kan sudah tua-tua kan. Sudah tua-tua, orang-orang hebat-hebat semua. Terus Sayyidina Umar masuk bawa Ibn Abbas. Kenapa ini budak ini masuk? Ini majelis-majelis orang tua tau. Kenapa masuk? Komplain, orang-orang ini komplain kepada Sayyidina Umar. Kenapa engkau bawa masuk Ibn Abbas? Kami pun juga punya anak macam ini. Kenapa engkau tak bawa masuk anak kami? Kenapa engkau bawa masuk Ibn Abbas? Faka'anna ba'dahum wajada fi nafsihi faqala lima tadkhul hadha ma'ana walana abna'un misluhu. Komplain. Faqala Umar radhiyallahu taala anhu innahu man qad alimtum fada'ahu dzata yaumin fa'adkhalahu ma'ahum fama ru'iyat annahu da'ani yauma idzin illa liyuriyahum. Dibilang, engkau tahu di siapa? Suatu hari Sayyidina Umar ketika meeting dengan Ashabu Badr meminta untuk Ibn Abbas untuk datang juga untuk memperlihatkan kepada mereka bahwasanya budak ini memang kecil, memang masih muda, tapi ilmunya di atas kalian semua. Kenapa? Karena mendapat doa daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang Sayyidina Umar ketika meeting kepada Ashabu Badr mengatakan, wahai kalian Ashabu Badr, apa yang kalian ketahui tentang makna ayat idza ja'akum nasrullahi wal fath? Apa yang kalian ketahui tentang itu? Faqala ba'duhum umirna an nahmadallaha wa nastaghfirahu wa nusirna wa futiha alaina. Dibilang ayat ini mengatakan bahwasanya kami itu diperintah untuk memuji Allah dan meminta ampun kepada Allah. Dan karena seperti itu kita ditolong dan kita diberi futuh. Wa sakata ba'dhum falam yakul syai'an faqala li akadza taqulu ya Ibn Abbas. Setelah ada yang masih paham lagi kah tentang surat ini, surat An-Nasr ini? Oke. Apa yang kau fahami wahai Ibn Abbas tentang ayat ini? Dibilang faqala Ibn Abbas apa cakap? Akadza taqulu ya Ibn Abbas. Dibilang Sayyidina Umar cakap, pendapat Anda macam pendapat mereka kah? Yakni maknanya kita cuma disuruh istighfar, bertahmid, kemudian Allah akan tolong kita dan kita akan menang. Macam itu kah? Tak macam itu. Terus apa pendapat Anda? Katanya Sayyidina Umar. Surat ini berbicara tentang ajal Rasul sallallahu alaihi wasallam, wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala idza jaa nasrullahi wal fath wa dzalika alamatu ajali. Karena Rasul itu tugasnya adalah membebaskan Mekah dan menyampaikan agama. Dan penyampaian agama itu tandanya adalah Mekah ini yang dulu itu banyak kafirnya, semuanya apa? Semuanya masuk Islam ketika dakwah Anda berhasil. Maknanya waktu Anda sudah selesai. Ketika Fathu Mekah selesai, maknanya hati-hati. Ajal Anda sudah dekat. Ketika ajal Anda dekat, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Banyak-banyak berzikir, banyak-banyak beristighfar. Karena innahu kana tawwaba. Faqala Umar, ma'a'lamu minha illa ma taqul. Wallah, saya pun sama katanya. Saya paham surat ini tentang wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke. Ini adalah tabaqatus sahabah, tabaqatut tabi'in. Qala Ibnu Taimiyah. Ibn Taimiyah yakni tidak apa-apa kita nukil daripada Ibn Taimiyah. Anda tahu Sayyid Muhammad di antara Asy'ariyun kuh yakni Asy'ari yang murni, cuma selama ada baiknya daripada Ibn Taimiyah dan tidak masalah tajsim, kita tidak apa-apa kita nukil. Al-hikmah dhalatul mu'min. A'lamun nas bit tafsir ahlu Mekah. Dibilang yang paling pandai tafsir adalah orang-orang Mekah. Kenapa? Ya karena memang Mekah itu tempatnya kota suci, karena mereka semuanya adalah murid-muridnya Ibn Abbas. Seperti siapa? Mujahid, wa Atha ibn Rabah, wa Ikrimah maula Ibn Abbas, hamba sahayanya Ibn Abbas yang dahulu, wa Sa'id ibn Jubair, wa Tawus, wa ghairuhum. Semua ini adalah muridnya Ibn Abbas. Dan Anda tahu siapa Ibn Abbas? Habru hadil ummah, kiai dan tuk gurunya umat Islam ini. Wa kadzalika fil Kufah ashabu Ibn Mas'ud. Di dalam Kufah murid-muridnya Ibn Mas'ud. Wa ulama'u ahlil Madinah fit tafsir.
Dan kalau ulama-ulama ahli Madinah fit tafsir itu siapa? Zaid bin Aslam alladzi akhadha anhu ibnuhu Abdurrahman ibnu Zaid wa Malik bin Anas. Ini adalah guru-gurunya, yakni Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam itu adalah gurunya Imam Malik, tahu. Faminal mubarrozin, yakni yang tampak imam-imam yang viral dan tampak yang jelas zahir dia itu imam di dalam tafsir, siapa? Mujahid. Imam wadih, yakni Imam Mujahid, yakni tafsirul Mujahid. Qala al-Fadl bin Maimun sami'tu Mujahidan yaqul aradtul Qur'ana ala Ibni Abbas salasina marrasuf. Aku khatamkan Quran, baca Quran di depan Ibn Abbas berapa? 30 kali. Wa anhu aidon qala aradtul mushafa ala Ibni Abbas salasa aradat aqifu inda kulli ayatin minhu wa as'alhu anha fi ma nazalat wa kaifa kanat. Dibilang, aku sudah menghatamkan Quran dengan Ibn Abbas 3 kali. Setiap ayat aku tanya, ini turun di mana dan bagaimana turunnya. Wa qala khosif kana a'lamuhum bit tafsir Mujahid. Yang paling pandai tafsir siapa? Mujahid. Qala Ibnu Taimiyah wa lihada ya'tamidu ala tafsirihi Syafi'i wal Bukhari wa ghairuhum min ahli ilm. Karena paling pandainya muridnya Ibn Abbas itu adalah Mujahid. Karena itu Imam Syafi'i itu bersandar dan amik tafsirnya daripada tafsirnya Mujahid. Begitu pula Imam Bukhari. So, cukup kalau Imam Syafi'i ambil tafsirnya Mujahid, Imam Bukhari ambil tafsirnya Mujahid. Wallah, ini Mujahid bukan orang biasa ini. Qala Suyuti wa gharibu ma aradahul Firyabi fi tafsirihi anhu. Dibilang majority yang Imam Firyabi itu ambil semuanya daripada Mujahid dalam kitabnya, dalam tafsirnya, tafsir Firyabi. Wa ma auradahu fihi an Ibni Abbas aw ghairuhu ma awwalu qailun jiddan. Dibilang tafsir yang beliau ambil daripada Ibn Abbas sedikit sekali. Rata-rata ambil tafsir daripada Mujahid. Wa minhum Sa'id ibn Jubair qala Sufyan ats-Tsauri khudhu tafsir an arba'ah. Dibilang di antara ulama tabi'in dalam tafsir adalah Sa'id ibn Jubair, Sufyan ats-Tsauri. Sufyan ats-Tsauri ini dikatakan beliau ini lebih alim daripada Imam Malik. Cuma beliau itu ketika itu di dalam di Sa'id. Saya itu di Mesir. Sa'id Mesir sana. Sikit orang, jadi muridnya sikit. Berbeza dengan Imam Malik di Madinah. Madinah kan banyak orang ke sana karena anak berziarah Rasulullah SAW, karena itu muridnya banyak. Akhirnya pendapatnya Imam Malik yang menjadi madhab, yang mu'tarof, pendapatnya Sufyan ats-Tsauri tak jadi. Kenapa? Karena tidak punya murid yang sekaliber muridnya Imam Malik. Sufyan ats-Tsauri mengatakan bahwasanya kalau antara amik tafsir, amik dari 4 orang. Siapa? Sa'id ibn Jubair, Mujahid, Ikrimah, wa Dhahhak. Wa qala Qatadah kana a'lamut tabi'in arba'ah kana Atha ibn Rabah a'lamuhum bil manasik. Qala Qatadah, yakni Al-Imam Qatadah mengatakan bahwasanya di tabi'in yang paling alim itu 4 orang. Atha ibn Rabah paling alim di dalam manasik, hal-hal yang berkaitan tentang haji. Wa kana Sa'id ibn Jubair a'lamuhum bit tafsir, yang paling alim tafsir siapa? Sa'id ibn Jubair. Ikrimah paling alim dalam masalah bukan syair ya, tapi siar, yakni tentang maghazi, tentang sirah. Wa kana al-Hasan a'lamuhum bil halali wal haram. Hasan al-Basri, raisut tabi'in, yang paling alim pasal hukum-hukum halal dan haram. Dan di antara yang alim di dalam tafsir adalah Ikrimah, Maula Ibn Abbas. Maula ini biasanya dulu mungkin hamba sahayanya dimerdekakan. Qala Sya'bi ma baqiya ahadun a'lamu kitabillah min Ikrimah. Tidak ada satupun yang lebih alim daripada Ikrimah di dalam masalah Al-Quran. Wa qala Sammak bin Harab sami'tu Ikrimah tayaku laqad fassartu ma bainal lauhain, katanya. Imam Ikrimah mengatakan, aku sudah tafsirkan Al-Quran, aku mengetahui tafsir Al-Quran dari kulit ke kulit. Semuanya aku tahu. Wa minhum Al-Hasan Al-Basri ma'ruf. Hasan Al-Basri ini dikatakan adalah induk daripada segala firqah yang ada pada Islam. Dibilang Mu'tazilah, Wasil bin Atha dulu adalah muridnya Hasan Al-Basri. Wasil itu adalah ketuanya para Mu'tazilah. Founder Mu'tazilah dulu adalah muridnya Hasan Al-Basri. Wa minhum Al-Hasan Al-Basri wa Atha bin Rabah wa Atha bin Abi Salamah Al-Khurasani wa Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi wa Abul Aliyah wa Dhahhak bin Muzahim wa Atiyah Al-Aufi wa Qatadah wa Zaid bin Aslam wa Murrah Al-Hamadani wa Abu Malik wa yalihi Murrabi bin Anas wa Abdurrahman bin Zaid bin Aslam fi akhirin. Semuanya ini adalah ulama-ulama tabi'in di dalam tafsir.
Fahaula'i qudama'ul mufassirin wa ghalibu aqwalihim talaqauha minas sahabah. Mereka semua ini adalah qudama'ut tabi'in daripada tafsir, yakni orang-orang senior daripada di dalam tafsir daripada golongan tabi'in, dan rata-rata mereka muridnya dan amik tafsir daripada sahabat. Tsumma ba'da hadhihi tabaqah ulifat tafasir lah. Setelah generasi ini baru kitab-kitab tafsir itu dikarang. Yang mana kitab tafsir yang dikarang itu mengumpulkan semua pendapat sahabat dan pendapat tabi'i. Seperti tafsirnya Sufyan ibn Uyainah wa Waqi' ibn Jarrah. Waqi' ibn Jarrah ini adalah gurunya Imam Syafi'i. Wa Syu'bah bin Hajjaj wa Yazid bin Harun wa Abdur Razak wa siapa? Adam bin Abi Ilyas wa Ishaq bin Rohuyah. Anda boleh baca Rohuyah, Rohawai. Wa Ruh bin Ubadah wa Abd ibn Hamid wa Sunaid wa Abi Bakar bin Abi Syaibah wa akhirin. Semuanya ini adalah tafsir-tafsir ulama-ulama yang mengumpulkan semua pendapat tabi'in dan pendapat sahabat di dalam satu kitab. Setelah generasi mereka, datanglah generasi Ibn Jarir At-Tabari, dan kitabnya Ibn Jarir dipuji kitab tafsir yang paling best. Apa? Tafsir Ibn Jarir At-Tabari, lebih terkenal dengan nama tafsir At-Tabari. Jangan tafsir Ibn Katsir, tapi tafsir At-Tabari. Ini tafsir yang muttafaq ala kaunihi tafsiru ahli sunnah wal jamaah. Wa kitabuhu ajallut tafasir wa a'dhamuha summa Ibnu Abi Hatim, kemudian Ibn Abi Hatim wa Ibnu Majah wal Hakim wa Ibnu Mardawayh wa Abu Syekh Ibn Hibban, tafsir Ibn Hibban ma'ruf yani, wa Ibnul Mundhir fi akhirin wa kulluha musnadatun ila sahabah wa tabi'in wa atba'im. Semua tafsir ini mempunyai sanad yang jelas kepada sahabat atau tabi'in atau tabi'in. Walaysa fiha ghairu dzalika illa Ibnu Jarir fa innahu yata'arrad li tawjihil aqwal wa tarjihi ba'dihha ala ba'din wal i'rab wal istinbat fa huwa yafukuha bidzalika. Semuanya itu ada mengumpulkan pendapat-pendapat sahabat dan tabi'in kecuali tafsirnya Ibnu Jarir. Selain mengumpulkan, Ibnu Jarir ini Taujih ini maknanya memaknai makna yang benar. Kemudian tarjih, mana pendapat yang paling benar, dan i'rabnya, dan ada istimbatnya. Karena itu tafsirnya Ibn Jarir lebih bagus daripada tafsir kawan-kawannya ini, karena ada keistimewaannya dalam perspektif ini. Summa allafa fit tafsir khalaik. Setelah generasi ini banyak sekali ulama-ulama itu mengarang tafsir. Banyak yang ikhtasrul asanid, maknanya sanadnya itu disingkat, bahkan tidak disebutkan, hanya menyebutkan pendapat saja. Padahal pendapat itu tidak dianggap kecuali kalau sanadnya itu benar. Ini sanadnya malah dihapus. Akhirnya banyak sudah tafsir-tafsir batini mulai masuk, tafsir-tafsir yang tak benar mulai masuk. Wa naqalul aqwal batro, yakni hanya menukil pendapat saja. Batro ini tanpa ada ayahnya, terputus, ini hanya qaul sahaja tanpa ada sanadnya. Baru fadakhala min hunad dakhil, banyak penyusup, banyak israiliyat, banyak batiniyat. Wal tabasa sahihu bil alil summa sara kullu man yasnahu lahu qaulun yuriduhu. Maka orang yang punya pendapat tulis je. Tak boleh macam itu, ini Al-Qur'an. Anda punya pendapat, tengok dulu pendapat ini sesuai apa tidak dengan qawaid yang ada. Wa man yahturu bi balihi syai'un ya'tamiduhu summa yanqulu dzalika anhu man yaji'u ba'dahu. Yakni orang, saya tulis tafsir, apa yang ada di otak saya tulis. Orang-orang setelah saya, murid-murid saya, ini adalah tafsirnya Habib Ali Bakir. Tak boleh macam itu. Nak tafsir siapa? Nak tafsir bapak engkau kah, emak engkau kah, ayah engkau, semuanya tak kisah, kena ada dalil. Tidak boleh hanya pendapat Anda tulis, itu tidak boleh diiktiraf hal-hal semacam itu. Dhanan anna lahu aslan ghairu multafitin ila tahriri ma warada anis salafi shalih wa man yurja'u ilaihi fi tafsir. Mereka kira hanya pendapat itu ada asalnya tanpa tengok asalnya daripada salafus shalih, dan tanpa tengok tentang referensi-referensi yang hakiki terhadap daripada ilmu tafsir. Tsumma sannafa ba'da dzalika qaumun para'u fi ulum. Lah, generasi seterusnya baru orang-orang yang pandai di dalam ilmu. Oh, ini pandai bahasa, mentafsirkan Al-Quran dari perspektif bahasanya, i'rabnya, wajah bahasanya. Oh, ini pandai di dalam hukum, tafsir ayatul ahkam aja. Oh, ini pandai di dalam ilmu kalam, tafsir ayat-ayat akidah aja. Wah, kata.
fakana kullun minhum yaktasiru fi tafsirihi alal fan alladhi yaklibu alaihi. Maka setiap daripada mereka itu mentafsirkan ayat terhadap bidang yang dia mampu, yang dia pandai di dalamnya. Maka orang ahli nahwu, Anda tengok dia tidak mempunyai semangat, tidak mempunyai keinginan kecuali i'rab dan memperbanyak wujuh al-muhtamilah fihi wa naqlu qawaidin nahwi wa masailihi wa furu'ihi wa khilafiyatihi. Dibilang menyebutkan tentang qawaid nahwu di dalamnya dan khilaf-khilafnya di dalam tafsir Al-Qur'an seperti Zajjaj wal Wahidi fil Basit wa Abi Hayyan al-Andalusi fil Bahri wan Nahr. Ini namanya Bahrul Muhit. Tafsirnya Abi Hayyan dikatakan lebih best daripada tafsirnya Az-Zamakhsyari. Dulu ketika saya baca nama Abi Hayyan al-Andalusi, saya tersilap. Abi Hayyan al-Andunusi, itu guru saya nahwu Sayyid Abdullah Ahmad bin Samit, tertawa, bukan al-Andanusi tapi al-Andalusi. Wal akhbari, orang yang pandai akhbar, orang yang pandai kisah, orang yang pandai maghazi, ketika dia mentafsirkan Al-Qur'an hanya tengok pasal cerita aja, dan tentang kabar-kabar yang zaman, tentang sejarah-sejarah, sawaun kat sahihah au batilah kata Arabi, tak kisah benar atau salah, setiap kabar akan diletakkan di dalam tafsirnya. Kenapa? Karena memang aspek dia adalah aspek kabar, karena dia memang pandai histori. Seperti siapa? Tha'labi. Adapun kalau fuqaha itu mentafsirkan Al-Qur'an hanya tengok pasal hukum aja. Yakadu yasrudu fihil fikha min babi toharah ila ummahatil aulad. Dibilang kalau fakih itu hanya urusannya hanya dengan hukum. Ketika dia tafsirkan Al-Quran hanya tengok buat tafsir itu macam kita fikih. Dia sebutkan hukum fikih daripada babu toharah sampai akhir babul etik ummahatul aulad. Memang fuqaha Syafi'iyah semacam itu. Saya tak tahu ya nih Malikiyah macam mana. Wa rubbama istatrada ila iqamati adillatil furu' al-fiqhiyah allati la ta'alluqa laha bil ayah wal jawab an adillatil mukhalifin ka Qurtubi. Bahkan di sebagian tempat fuqaha yang mentafsirkan Al-Qur'an ini malah dia melebihi batas katanya. Melebihi batas sampai dia itu pendapatnya dia tentang hukum disebutkan dalilnya dan menjawab dalil-dalil mukhalif. Akhirnya kitab ini tidak menjadi kitab tafsir, tapi kitab fikih comparison. Jadi kitab fikih muqaran. Seperti siapa? Imam Al-Qurtubi. Adapun Shahibul Ulum Aqliyah, orang-orang yang pandai ilmu kalam dan mantik dan filsafat, ulumul aqliyah, khususan ini banyak orang kritik Imam Razi memang di sini. Tapi wallahu alam, Syekh Said mempunyai pendapat di sini karena Imam Razi ambil tafsir ini daripada asalnya. Memang ada sobgoh kalamiyah, ada rasa-rasa ilmu kalam, tapi cara hakiki dalam tafsir memang seperti itu. Wallahu alam ya nih. Khususan Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi qad mala'a tafsiruhu bi aqwalil hukama wal falasifah wa subahiyah. Dibilang Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya At-Tafsirul Kabir ya nih, Mafatihul Ghaib, memenuhi tafsirnya itu dengan pendapat-pendapat falasifah dan syubah-syubahnya. Ya memang, karena memang ini adalah pendapatnya falasifah akan dirot oleh Al-Qur'an, karena memang banyak sekali pendapat-pendapat falasifah itu turun pada zaman sahabat. Yakni pendapat-pendapat falasifah itu ada pada zaman sahabat, seperti menyembah Lata dan Uzza, menyembah menyembah planet-planet, menganggap planet itu hidup. Itu adalah pendapat-pendapat falasifah, dan Al-Quran turun untuk menjelaskan bahwasanya pendapat itu salah. Karena itu Imam Razi menjelaskan asal muasal adanya syubhah-syubhah ini, dan itu memang min usulit tafsir, itu memang min usulit tafsir, bukan hal ini tidak ada kena dengan tafsir, tapi memang itu adalah intinya tafsir. Wallahu a'lam. Wa kharaja min syai'in ila syai'in hatta yaqdiyan nadir al-ajaba min adami mutabaqatil maurid lil ayah. Sampai Imam Ghazali pontang-panting kiri kanan, sampai orang yang tengok dalam kitabnya itu sampai apa ini kena-mengena dengan ayat, sampai tidak ada kena-mengena daripada ayat. Qala Abu Hayyan fil Bahr, dan Imam Abu Hayyan fil Bahr, Al-Bahr wan Nahr, atau lebih
terkenal dengan nama Al-Bahrul Muhit, jama'al Imam Ar-Razi fi tafsirihi asya'an katsirah tawiyah la hajata biha fi ilmi tafsir. Dibilang Imam Ar-Razi menyebutkan di dalam tafsirnya itu banyak sekali perkara yang tidak ada kena-mengena dengan tafsir. Sampai sebagian ulama tafsir mengatakan di tafsirnya Imam Razi ada segala hal. Tafsir aja tak ada. Tafsir aja tak ada. Padahal itu adalah kitab tafsirnya adalah pendapat. Ini adalah pendapat. Tapi wallahu alam, guru saya Sayyid Foda, dan begitu pula saya pun juga menganggap bahwasanya Imam Razi mentafsirkan daripada usulihi, daripada usulihi. Walaupun banyak sekali orang tak setuju karena memang ada sobogoh akliyahnya, tapi wallahu alam itu adalah style yang benar di dalam tafsir. Wallahu alam. Wal mubtadi, adapun orang kalau mubtadi untuk tafsir Al-Qur'an seperti Syiah wal Batiniyah yang tidak mempunyai keinginan di dalam tafsir kecuali ingin merosakkan dan mempesongkan Al-Qur'an. Sampai-sampai mereka itu mentafsirkan ayat khomer, maitah, dam, khomer, bangkai dan judi, darah, semuanya itu adalah nama-nama orang aja. Yang mana orang itu tidak boleh Anda jadikan pemimpin. Maknanya Allah itu mengharamkan khomer, maknanya Allah mengharamkan orang yang namanya khomer untuk dijadikan pemimpin. Minum khomer tak ada masalah, Suf, tengok. Ini namanya ibahiyah. Ini namanya apa? Ini namanya ibahiyah. Karena itu setiap batini pasti nanti mereka akan akan masuk ke ibahi. Pasti akan masuk ke ibahi. Ibahi itu adalah madhab yang menghalalkan segalanya, hal-hal yang haram dihalalkan. Itu namanya apa? Itu namanya ibahi. Itu namanya ibahi. Kenapa? Karena mereka merasa bahwasanya di dalam diri mereka itu ada Tuhan. Dan yang boleh mengharamkan dan menghalalkan hanyalah Tuhan. Maknanya karena di dalam diri saya ada Tuhan, maka saya boleh menghalalkan dan mengharamkan. Ini adalah keyakinan batiniyah. Ini adalah keyakinan batiniyah. Dan ini adalah Ini adalah mubtadi'. Wal mubtadi' laisa lahu qasdun illa tahriful ayat wa taswiyatuha ala madzabil fasid. Adapun mubtadi', mereka itu hanya ingin membawa Al-Qur'an di dalam madhabnya yang rusak. Bagaimana batini. Begitu pula falasifah mengatakan wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar. Wahidah di sini adalah aklul awal, satu je. Tak ada macam itu. Wahidah aklul awal, apa kena mengena? Itu adalah madhab Anda. Jangan Anda mempunyai madhab, kemudian Anda cari-cari Al-Quran yang sesuai dengan madhab Anda bawa. Tak boleh macam itu. Madhab Anda kena sesuai dengan Al-Quran, bukan Al-Quran kena sesuai dengan madhab Anda. Kalau tak sesuai, Anda nak takwil, Anda nak cakap arash adalah malaikatul adalah malaikatul makrubin, aklul awal adalah malaika, aflak ini adalah aras, macam-macam lah pendapat-pendapat ini adalah namanya mubtadi'. Bihaitsu innahu matalaha lahu syaridatun min ba'idin iktanasaha aw wajada mawdi'an lahu fihi adna majrin sara'a ilaihi. Dibilang sekiranya kalau ada satu je atau sikit je pendapat yang sesuai dengan Al-Quran, yang sesuai dengan pendapat mereka di dalam Al-Quran, mereka akan ambil. Mereka langsung akan ambil. Ini ada pendapat kami benar. Buktinya ada di dalam Al-Quran. Sikit je, saya pernah jumpa satu orang Syiah falsafi di Jordan, dari Italia ketika itu. Cakap dengan saya bahwasanya aklul awal itu ada. Alamak. Dalam Al-Quran pula. Dahsyat. Apa ayatnya? Wa ma amruna illa wahidatan kalamhin bil basar. Saya pelik, tak ada kena-mengena. Wahidah itu satu. Anda cakap satu itu adalah aklul awal, tak ada kena-mengena lah. Tak ada kena-mengena dengan itu. Qala al-Bulqini istakhrajtu minal kasyaf i'tizalan bil manakish min qaulihi ta'ala fi tafsirihi faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz. Dibilang aku boleh ambil kaidah-kaidah i'tizal dengan sempurna daripada tafsir kasyaf, tafsirnya Zamakhsyari, karena Zamakhsyari itu terkenal Mu'tazilah. Dan Mu'tazilah mengatakan Allah tidak boleh ditengok. Kita ahli sunnah meyakini Allah boleh ditengok dengan makna bertambah ilmu. Maknanya kita akan mengetahui Allah di akhirat lebih banyak daripada apa yang kita ketahui daripada di dunia. Kita mengetahui di dunia 20 sifat. Karena itu dalam Syarah Umil Barohin, Imam Sanusi mengatakan famimma yajibu 'alallahi isruna sifah. Famimma itu di antara yang wajib. Sebagian yang wajib. Maknanya 20 sifat itu bukan semua yang wajib untuk Allah.
Sifatnya Allah tak terbatas, cuma yang wajib kita ketahui adalah hanya 20. Kenapa? Rahmatan wa fadlan daripada Allah. Nanti di akhirat Anda akan lebih tahu banyak. Itulah yang namanya ru'yatullah. Dan sudah saya jelaskan panjang, Anda tengok saya punya video Qawaidul Aqaid, saya jelaskan di situ tentang apa makna ru'yatullah inda ahli sunnah wal jamaah. Mu'tazilah mengatakan Allah tak boleh dilihat. Allah tidak boleh dilihat. Mujassimah mengatakan Allah boleh dilihat. Kenapa? Karena Allah itu jisim. Dan Mu'tazilah mengatakan Allah tidak boleh dilihat karena Allah itu bukan jisim. Tengok. Ketika Zamakhsyari mentafsirkan ayat, barang siapa dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke surga, maka dia sudah faqad faz. Apa tafsirnya? Wa ayyu fawzin a'dhamu min dukhulil jannah. Dan berjaya apa yang lebih hebat daripada masuk surga? Asyara bihi ila adamir ru'yah. Mengisyaratkan bahwasanya nikmat yang paling best adalah masuk surga. Ahli sunnah tak macam itu. Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Dibilang yang berbuat baik akan mendapat surga dan lebih dahsyat daripada surga. Apa itu? Mengetahui tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu adalah nikmat yang paling besar. Karena ilmu adalah nikmat untuk jiwa. Dan makanan adalah nikmat untuk badan. Dan nikmat untuk jiwa lebih senang, lebih hebat, dan lebih mulia daripada nikmat untuk badan. Menurut Zamakhsyari, tak ada itu ru'yah. Maka selama tidak ada ru'yah, surga, nikmat yang paling best adalah masuk surga. Menurut Sunnah tak ada nikmat yang lebih besar daripada surga. Apa itu? Mengetahui tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Suyuti fa in qulta fa ayut tafasir tursyidu ilaihi. Imam Suyuti mengatakan, oke, kalau engkau tanya kepadaku, apa sih tafsir yang anta rekomen untuk kita baca? Dibilang, wa ta'murun nadhir an yu'awwala alaihi, dan Anda nak jadikan itu sebagai referensi. Anda menyuruh orang-orang menjadikan tafsir itu sebagai referensi. Dibilang, qultu tafsirul Imam Abi Ja'far bin Jarir at-Tabari. Saya rekomenkan Anda itu untuk membaca tafsir Ibn Jarir at-Tabari, atau yang lebih dikenal dengan nama tafsir at-Tabari, yang mana ulama itu sepakat bahwasanya ulama-ulama yang muktabar, yang diiktiraf, mengatakan bahwasanya tidak ada satu tafsir pun yang lebih hebat daripada tafsir ini. Tidak ada satu kitab tafsir yang dikarang lebih hebat daripada kitab tafsir at-Tabari. Wa qala Nawawi fi tahdhibihi, dibilang tahdhib di dalam kitab fikih, yakni di dalam tahdhib kitab Ibnu Jarir fi tafsir lam yusannif ahadun mislahu. Dibilang tidak ada kitab seperti tafsirnya Ibnu Jarir. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengarang tafsir semacam tafsirnya Ibnu Jarir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala manu aslafun as-salihun wa khususan al-Fatihah ila ruh As-Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki anallah yudkhilhul jannata bi rahmatih wa yuwassi maqbarahu wa yudkhil wa yaj'al qabrahu raudhah min riyadil jinan wa yaj'alhu khufrah min khufratin niran. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kesempatan lagi di dalam bertemu di dalam kitab-kitab yang lain, dan dengan fun yang lain insyaallah, dan dengan istiqomah yang baru. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala cepat mengangkat wabah ini daripada umat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqomah dan masuk surga bi ghairi hisab, dan diberi berkah semua keluarga kita, dan diberi kita rezeki yang baik dan amal yang baik, dan masuk surga bi ghairi hisab, dan dijadikan di antara orang-orang yang mufassirin wa ulama'ur rasikhin fid dunya wad din. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala ma nawahu aslafuna shalihun wa ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin amin ya rabbal alamin. Dengan ini selesai sudah kitab Qawaid Asasiyah fi Ulumil Quran. Alhamdulillah, dan saya minta maaf atas panjangnya kitab kelas ini. Seharusnya bisa lebih pendek lagi, dan terima kasih sudah bersabar. Saya tahu ini susah, padahal ini masih basic aja, tapi basicnya mereka sudah susah untuk kita. Tapi saya berterima kasih atas kesabarannya, dan saya meminta doa agar saya dimudahkan semua urusan saya, dan tesis PhD saya juga dimudahkan. Semoga saya cepat graduate dengan nilai yang terbaik, dan siapapun yang melihat video ini dari awal sampai akhir sudah saya beri ijazah syarat terhadap kitab ini langsung kepada mu'alifnya, syarat saya, daripada saya, kemudian guru saya Syekh Husain bin Abdullah Abdun, dan dari mu'alifnya langsung Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Dan saya akhiri sampai sini. Insya Allah kita berjumpa pada kelas yang akan datang dan kitab yang baru. Kita baca kitabnya Sayyid Muhammad juga dengan fan yang baru, yaitu fan Akidah, Syarah Aqidatul Awam dengan nama Jala'ul Afham, Syarah Aqidatul Awam. Oke, kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.